halo Tribuners, selamat siang. Anda kembali menyaksikan program Live Report on the Spot dan tentu saja kembali lagi bersama saya Kinan Aulia dalam edisi 1 Februari 2022. Siang ini kami akan menyajikan informasi menarik, berita faktual yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami dari berbagai daerah. Inilah Live Report on the Spot selengkapnya. Baik Tribuners, informasi pertama datang dari Kabupaten Pinrang, di mana pekerja kabel optik Abdullah 18 tahun yang tenggelam di Sungai Bungi, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang akhirnya ditemukan. Abdullah ditemukan pada Minggu 30 Januari 2022, tepatnya pada pukul 10.00 WITA. Ia ditemukan dalam keadaan sudah meninggal dunia. Dan tim Basarnas Pos Parepare, Fadli mengatakan pencarian hari kedua ini membuahkan hasil. Korban ditemukan 30 meter dari titik duga jatuhnya. Untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung dengan rekan Nining Anggraini. Halo, selamat siang rekan Nining. Ya, selamat siang Kinan. Bisa Anda jelaskan untuk kronologi kejadian tersebut? Ya, baik. Jadi Abdullah dan rekan kerjanya ini berada di Desa Bungi, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang. Mereka hendak memasang kabel optik. Nah, pada saat itu lokasinya memang berada di sekitar Sungai Bungi. Jadi untuk memasang kabel optik tersebut, Abdullah dan rekan kerjanya itu harus menyeberangi sungai. Nah, kemudian Abdullah ini melilitkan kabel optik tersebut di perutnya, kemudian berjalan ke sungai untuk menyeberang ya. Namun pada saat di tengah sungai itu diduga Abdullah kecapean sehingga dia tenggelam. Nah, pada saat itu rekan kerjanya pun panik dan menghubungi tim SAR gabungan serta mengadu ke warga setempat agar dilakukan pencarian terhadap temannya itu. Namun hingga pukul 17.00 WITA, Abdullah tidak kunjung ditemukan pada saat pencarian tersebut sehingga pencarian dihentikan untuk hari pertama. Nah, dilanjut keesokan harinya, yakni pada hari Minggu. Nah, pada saat pencarian hari kedua ini, Abdullah ditemukan oleh warga sekitar dibantu dengan tim SAR gabungan pada pukul 10.00 WITA. Nah, pada saat itu memang keluarga Abdullah yang dari Takalar ini sudah dihubungi sehingga orang tua Abdullah ini memang sudah datang sejak Sabtu kemarin. Nah, pada saat penemuan itu orang tua dari Abdullah ini sangat histeris melihat anaknya sudah meninggal dunia dan tubuhnya sudah membiru ya. Kemudian korban langsung dibawa ke rumah sakit umum daerah Lasindram Pinrang. Nah, pada saat itu juga setelah itu dibawa ke kampung halaman Abdullah yakni di Galesong Utara, Kabupaten Takalar. Seperti itu rekan Kinan. Ya, baik rekan Nining. Ada berapa personil yang dilibatkan dalam pencarian korban tersebut? Ya, jadi tim SAR gabungan ini ada beberapa, ada puluhan personil ya, mulai dari tim SAR Pinrang, tim SAR Lasindrang, tim SAR atau Basarnas Parepare, tim SAR Unhas, tim SAR UNM dan beberapa lainnya. Dan dibantu juga dengan warga sekitar yang sudah 2 hari ini berada di sekitar lokasi kejadian. Ya, baik. Untuk selanjutnya mungkin rekan ini boleh menjelaskan bagaimana kisah Abdullah warga Takalar yang bekerja sebagai pemasang kabel optik khususnya di Kabupaten Pinrang. Silahkan. Ya, baik. Jadi dari informasi yang berhasil kami himpun, Abdullah ini merupakan warga Takalar ya. Kemudian pergi ke Kabupaten Pinrang ini untuk bekerja sebagai pemasang kabel optik. Nah, Abdullah ini sendiri sudah berada 3 minggu di Kabupaten Pinrang. Nah, pada saat sebelum Abdullah ini ke Pinrang, Abdullah hanya membawa uang sekitaran 20.000 sebagai penyambung hidup di Kabupaten Pinrang. Nah, memang diketahui Abdullah ini merupakan warga yang kurang mampu ya.
dia tinggal bersama dengan orang tuanya, 3 adiknya, dan kakek neneknya di sebuah rumah yang terbuat dari seng dan kayu. Dan memang bukan dari dan memang Abdullah merupakan keluarga dari kalangan bawah. Nah, pada saat itu memang juga Abdullah diketahui merupakan tulang punggung keluarganya ya, sehingga dia tidak bersekolah karena kekurangan atau terhalang ekonomi dan memilih untuk bekerja sehingga membantu kehidupan orang tua dan keluarganya. Seperti itu rekan Kinan. Ya, baik rekan Nining, terima kasih untuk informasi Anda. Selanjutnya Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh wartawan kami bersama dengan Dantim Basarnas Pos Parepare, ada Bapak Fadli. Berikut liputannya untuk Anda. Bagaimana kronologi korban tenggelam, Pak? Baik, info yang masuk ke kami itu sekitar pukul 11.45 telah terjadi kondisi membahayakan manusia pada saat si korban sementara menarikan kabel optik telekomunikasi. Si korban tersebut menyeberangi sungai, tiba-tiba trouble dan tenggelam. Bagaimana cara penemuannya, Pak? Tim SAR gabungan melakukan penyelaman di sekitar LKK selama kurang lebih 1 jam, dan korban tersebut ditemukan sekitar kurang lebih 30 meter dari jarak LKK dalam kondisi endek. Dibawa kemana korbannya, Pak? Waktu ditemukannya korban itu pada pukul 10.00 WITA dan dilarikan ke puskesmas terdekat. Korban dalam keadaan bagaimana, Pak? Korban tersebut dalam keadaan meninggal dunia. Kalau unsur yang terlibat, Pak? Unsur-unsur yang terlibat TNI Polri, SAR Brimob Parepare, Basarnas Parepare, BPBD Pindrang, dan potensi SAR yang ada. Ya, itulah tadi hasil wawancara bersama dengan Dantim Basarnas Pos Parepare, ada Bapak Fadli. Dan terima kasih rekan Nining Anggreni langsung melaporkan dari Kabupaten Pindrang untuk informasi Anda, dan selamat bertugas kembali.